saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita takut akan Tuhan, ikut apa yang Dia katakan. Dengan demikian kita akan hidup berkemenangan. Mari dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami mengerti bahwa sebenarnya di kaki kami sudah ada kemenangan Tuhan Yesus yang dilapisi dengan kaki-Mu Yesus yang sudah berlobang paku. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari dengan firman Tuhan yang ajaib ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, surat Roma pasal 16 ayatnya yang ke-20. Roma pasal 16 ayat 20, demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara pemirsa, ada beberapa hal di sini yang sungguh luar biasa. Kalau sudah membaca dalam Alkitab, kata semoga atau kiranya itu selalu bentuknya berdoa atau bentuknya doa. Saudara pemirsa, tadi bicara tentang kemenangan. Kita menginjak kepala ular itu di bawah kaki kita. Kalau begitu bagaimana itu bisa terjadi? Jawabnya ialah engkau harus menjadi orang yang tekun berdoa. Doa apa? Doa peperangan terutama. Kalau di gereja kami, saya mengajarkan kepada jemaat, sebelum kita berdoa peperangan dalam persekutuan doa, kita menyanyi dulu dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kuasa dalam darahnya, sekarang saya sudah bebas. Sesudah itu baru kita berdoa peperangan. Maksudnya apa saudara sekalian? Tidak ada kemenangan tanpa di backup dengan doa. Oleh
Oleh sebab itu, mulailah sekarang berdoa pribadi, berdoa dalam keluarga saudara sekalian, terutama waktu saat teduh pribadi di tengah-tengah rumah tangga saudara sekalian, dan kemudian apa? Berdoa dalam persekutuan doa di gereja. Kami mengadakan persekutuan doa. Jemaat yang menyaksikan program ini pasti sudah tahu, kami mengadakan persekutuan doa 6 hari dalam seminggu, Senin sampai Sabtu. Loh, hari Minggu tidak perlu kami berdoa juga. Dalam ibadah malam ada sesi di mana kami berdoa. Ya, bukan hanya 1 kali, 2 kali. Satu, doanya doa pribadi. Yang kedua ialah berlutut berdoa. Jadi di gereja kami juga hari Minggu ada kesempatan untuk berdoa. Mengapa itu begitu penting? Tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah menang dalam doa, maka kita mudah untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis di perjalanan. Mengapa demikian? Iblis di sini dilukiskan sebagai apa? Sebagai ular. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kepala ular itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Allah Bapa di surga dalam Kejadian pasal 3. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini nubuat awal tentang Yesus yang akan menghancurkan kepala iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus mati di kayu salib, kakinya dipaku di kayu salib. Itulah saudara-saudara janji Tuhan. Dan sesudah kaki Yesus itu dipaku di kayu salib, maka yang sekarang tersisa atau saldonya adalah kemenangan demi kemenangan demi kemenangan pada kaki saudara sekalian yang sudah dilapisi dengan kaki Yesus. Bagaimana kaki sudah dilapisi dengan kaki Yesus? Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika engkau menjadi orang Kristen, orang percaya, sebenarnya engkau sudah memasukkan kakimu ke bekas telapak kaki Yesus. Oleh karena itu, sebenarnya engkau sudah Tuhan beri kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan hidupmu. Cuma tadi untuk mengenakannya, engkau harus rajin berdoa. Dengar baik apa yang saya katakan. Mari kita kembali lagi kepada ayat firman Tuhan tadi. Roma pasal 16 ayat 20. Apa kata firman Tuhan? Semoga Allah sumber damai sejahtera. Mengapa kalau saudara kalah oleh tipu muslihat iblis atau ular itu, maka engkau tidak akan punya damai sejahtera. Hidupmu resah, gelisah, hidupmu takut, khawatir. Itu tidak bisa bersahabat dengan damai sejahtera. Dari mana datang damai sejahtera, saudara sekalian? Datangnya dari buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Oleh sebab itu, 2 syarat ini harus engkau miliki. 1, engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Yang 1, engkau harus berkemenangan setiap hari, sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran saudara. Yang kedua ialah dari bagian ini, damai sejahtera, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Kasih karunia itu anugerah. Saudara, tidak semua hal terjadi atau sudah peroleh karena usaha dan pekerjaan saudara sekalian.
tapi sudah mendapatkan sesuatu yang gratis oleh karena sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan kapan sudah menerimanya? Bila engkau hidup berkemenangan setiap hari. Oleh sebab itu, mari bersama dengan saya hari ini teguh berpegang kepada pengharapan dari Tuhan. Dan engkau, saudara-saudara sekalian, apa? Hidup dalam kasih karunia setiap hari, karena engkau hidup berkemenangan setiap hari. Jadi apa yang paling engkau butuhkan? Namanya apa? Sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia akan Tuhan curahkan kepadamu. Kata firman Tuhan, engkau memperolehnya dengan cuma-cuma. Maka ucapkan syukur kepada Tuhan dan bagikan juga kepada orang lain, supaya orang lain juga hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah-Mu untuk mengerti. Buka hati kami Tuhan, supaya kami dapat menyimpan sepenuh-penuhnya berkat firman Tuhan hari ini. Dan kami berjuang untuk hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.